Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Wanita berbaju hitam sangat marah dan berkata dengan dingin, "Mata iblis yang mengendalikan jiwa." Segera, pupil mata wanita berbaju hitam itu berubah menjadi ungu, memancarkan kilau yang menakjubkan. Ketika Tanyun menatap mata wanita itu, dia menjadi tercengang. Tanyun terkendali. Tentu tidak. Mata Dewa Hongmeng Tanyun adalah mata dewa paling kuat di dunia, dan tidak ada yang bisa mengendalikannya dengan teknik mata lainnya. Katakan padaku, kamu dari Jenderal Raja Dewa yang mana? Wanita berbaju hitam memegang pedang, naik ke udara dan melayang di depan Tanyun. Tanyun berkata dengan ekspresi datar, "Aku dari pasukan keluarga Bai. Beritahu dewa ini berapa banyak pasukan yang dimiliki kota militer King Tian sekarang." Gadis berbaju hitam itu bertanya. "Masih ada 80 miliar. Ekspresi Tanyun masih datar. Wanita berbaju hitam itu tercengang. Dia mengerutkan kening. "Bawahanku melaporkan bahwa kota militer King Tian hanya memiliki 10 miliar pasukan. Dari mana bisa 80 miliar? Tanyun tampak kusam. Komandan kami menyembunyikan mereka secara rahasia." "Jadi seperti itu?" Wanita berbaju hitam itu bertanya lagi. "Apakah kamu tahu berapa banyak raja dewa yang ada di kota militer King Tian?" Tanyun mencibir dalam hatinya dengan ekspresi konyol di wajahnya. "Ada 8.000. Wanita berbaju hitam itu melebarkan matanya yang indah. "Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kapan begitu banyak orang kuat muncul dari kota militer King Tian?" Tepat ketika wanita berbaju hitam itu terkejut, tawa memalukan Tanyun tiba-tiba terdengar. "Tentu saja tidak. Aku mempermainkan dirimu, dasar bodoh." Sementara Tanyun mencibir, tangan kanannya yang memegang pedang tiba-tiba terangkat, memegang pedang dan menusuk jantung wanita berpakaian hitam yang tidak curiga. "Kamu tidak berada di bawah kendaliku." Wanita itu menjadi pucat sesaat. Ketika dia buru-buru menghindar, pedang Tianjun milik Tanyun membawa aliran darah. Wanita berbaju hitam itu mengepalkan pedang di tangan kanannya dan menikam tenggorokan Tanyun. Dia juga membalik tangan kirinya dan menepuk dada Tanyun. Kekuatan kuno di tubuh Tanyun langsung mengalir ke lengan kirinya. Dia meninju telapak tangan kiri wanita itu. Pada saat tinju dan telapak tangan bertabrakan, disertai dengan suara keras, langit dalam radius 100.000 mil runtuh. Sialan, dia sangat kuat. Wajah Tanyun tiba-tiba berubah, dan dia merasakan kekuatan tirani mengalir ke tangan kirinya. Segera, kulit kepala tangan kiri Tanyun meledak, memperlihatkan sepotong tulang putih, dan kemudian Tanyun ditampar jutaan kaki ke dalam kekosongan. Ketika Tanyun menstabilkan sosoknya dari kehampaan, wajahnya sedikit memucat, seberkas darah mengalir dari sudut mulutnya. Kekuatan telapak tangan wanita itu menembus ke dada Tanyun, dan organ dalamnya mengalami guncangan hebat. Di sisi lain, wanita berbaju hitam menghadapi Tanyun dengan pukulan kekuatan penuh. Tubuhnya yang halus hanya terlempar 100 kaki jauhnya, dan kemudian dia berdiri di udara. Luka pedang di dadanya berhenti berdarah. Dia menatap Tanyun dengan sorot mata yang tidak bisa dipercaya. Dia pikir hanya satu telapak tangannya saja sudah cukup untuk menghancurkan tubuh Tanyun. Tapi faktanya tidak seperti itu. Apa yang membuatnya semakin tidak bisa percaya adalah bahwa pemuda berjubah putih di hadapannya tidak terpengaruh oleh mata iblis pengontrol jiwa miliknya. Tepat ketika wanita berbaju hitam itu terkejut, Tanyun menatapnya dengan ketakutan di matanya. Dalam hati Tanyun, barusan pukulannya telah menggunakan 100% kekuatannya. Dia pikir pukulan itu bisa melukai wanita berbaju hitam dengan serius. Namun faktanya berbeda. Justru dia dipukuli oleh lawan, dihempaskan jutaan kaki. Pada saat ini, Tanyun bahkan lebih yakin bahwa hari ini mungkin akan terjadi pertempuran yang sengit. "Latihan macam apa yang telah kamu latih? Bagaimana kamu bisa mengabaikan mata milikku?" Wanita bertopeng dalam gaun hitam itu menatap Tanyun, matanya penuh dengan kedinginan. "Tidak ada komentar." Tanyun menjawab dengan tegas. "Kamu mencari kematian." Wanita berbaju hitam itu memegang pedang hitam, melesat ke arah Tanyun dari kehampaan.
Tanyun segera mengeluarkan bunga haus darah dari kantong, mengunyahnya ke dalam mulutnya dan menelannya ke dalam perutnya. Segera, darah di tubuhnya mendidih dan kekuatannya melonjak 10%. Pada saat yang sama, ketika kekosongan itu seperti riak air, sekelompok api halus membakar kepala Tanyun. Ternyata Tanyun membakar jiwanya dan kekuatannya meningkat 20%. Jelas, Tanyun sangat takut pada wanita berpakaian hitam yang datang. Selama runtuhnya langit, seorang wanita dalam gaun hitam tiba-tiba muncul di depan Tanyun dan menikam pedang di jantung Tanyun. Dihadapkan pedang yang menusuk, di bawah premis menggunakan bunga haus darah dan membakar jiwanya. Tanyun takut bahwa dia masih tidak dapat melarikan diri dengan aman. Dia hanya bisa menggunakan langkah Dewa Hongmeng untuk menghindar ke kanan. Tiba-tiba, dia mengayunkan pedang untuk memblokir. Pedang di tangan wanita berpakaian hitam itu ternyata seperti ular berbisa yang sangat lincah. Hanya dengan pusaran, ada suara gesekan yang menusuk. Itu melintas melewati pedang Tianjun, lalu menembus dari bahu kiri Tanyun dan menembus bagian belakang bahunya. Pedang yang sangat cepat. Tanyun tampak ngeri. Setelah dia mundur 10.000 kaki, dia berdiri di udara dan menatap wanita berpakaian hitam dengan sedikit ketakutan di matanya. Dia tidak menyangka bahwa wanita berpakaian hitam di ranah Raja Suci tingkat 3 itu begitu kuat. "Kamu mengejutkan diriku karena kamu tidak mati." Wanita berbaju hitam itu menatap Tanyun dengan ekspresi terkejut yang dalam di matanya. Menurut pendapatnya, pedang yang baru saja dia lakukan, bahkan ranah Raja Suci tingkat 5, tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tanyun bisa selamat dari pedangnya. Melihat wanita yang terkejut, Tanyun menutup telinga. Pada saat ini, dia tidak berani terganggu. Dia hanya ingin berkonsentrasi pada serangan berikutnya. Melihat Tanyun tidak berbicara, mata wanita berpakaian hitam itu menjadi semakin dingin. "Jangan membuat perjuangan yang tidak berguna. Bahkan jika kamu membakar jiwamu, kamu masih rentan di depanku." Sebelum wanita berbaju hitam itu bisa mengatakan apa-apa, dia dipotong oleh Tanyun dengan suara dingin. "Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Jangan begitu banyak omong kosong." Ketika kekosongan retak, kekuatan besar kaisar kuno seperti potongan naga berwarna susu keluar dari tubuh Tanyun dan perlahan-lahan berputar di sekelilingnya. Tanyun memegang pedang Tianjun dan menari dengan kecepatan tinggi dari kehampaan. Setelah untaian cahaya pedang muncul dari kehampaan, mereka membentuk pusaran cahaya pedang hingga 1.000.000 kaki. Tanyun naik ke udara tergantung di pusaran cahaya pedang. Ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Dia tiba-tiba bergerak ke arah wanita berpakaian hitam. Dengan tebasan dia berkata dengan tajam, 72 arah, gaya penghancuran Jian Yuan." Betul sekali. Segera setelah Tanyun bergerak, dia menggunakan bentuk pedang pamungkas yang paling kuat di antara pedang 72 arah, yaitu penghancur Jian Yuan. Saat Tanyun mengayunkan pedangnya, pusaran cahaya pedang setinggi 1.000.000 kaki tiba-tiba hancur dan dengan cepat mengembun menjadi 72 cahaya pedang dengan panjang ratusan ribu kaki. Dalam runtuhnya langit, setiap cahaya pedang melahap wanita berbaju hitam dengan kecepatan tinggi. Kecepatannya sangat cepat. Pada saat ini, di langit yang hancur, 72 cahaya pedang menghalangi wanita berpakaian hitam ke segala arah, membuatnya tidak dapat menghindar. Ketika suara sedingin es wanita itu terdengar, dia menggunakan suatu teknik. Auranya naik dengan mantap. Dia tiba-tiba naik ke ranah Raja Suci tingkat ke-7. Teknik pedang pembantai dewa. Dia memegang pedang hitam, menarik dari kehampaan. Bayangan mekar seperti teratai raksasa hitam. Segera, langit dalam radius jutaan mil runtuh dalam getaran. Cahaya pedang setinggi langit memancarkan energi iblis hitam dengan aura tirani yang membuat Tanyun gemetar. Cahaya pedang itu menuju 72 sinar cahaya pedang milik Tanyun. Dengan suara kritik yang tergesa-gesa, cahaya pedang hitam menghancurkan 72 cahaya pedang milik Tanyun dan terus melesat. Formasi pedang ilusi dewa kuno. Tanyun memegang pedang Tianjun dan melakukan langkah Dewa Hongmeng. Dari langit, dia berkedip dengan cepat dan berubah menjadi 98 Tanyun yang memegang pedang. Wanita berbaju hitam berdiri di udara dengan pedang di tangan kanannya. Dia mengerutkan kening. Dia tidak bisa membedakan mana yang merupakan tubuh asli Tanyun. "Karena aku tidak bisa membedakannya,
maka aku akan menghabisi semuanya." Wanita berbaju hitam itu berteriak mengendalikan cahaya pedang yang sebelumnya tidak menghilang dan menebas ke 98 tanyun. 98 tanyun dalam kehampaan. Kekuatan kuno yang mengelilingi tubuh mengalir dengan liar ke dalam pedang Tianjun di tangannya, lalu melambaikan sebaris cahaya pedang menuju cahaya pedang milik wanita berbaju hitam. Dalam suara keras yang memekakan telinga, cahaya pedang hitam dan cahaya pedang kuno bertabrakan di kehampaan. Setelah cahaya pedang kuno dihancurkan, 97 tanyun juga dihancurkan lalu menghilang di udara. Pada saat ini, di langit yang luas, hanya ada tanyun yang memegang pedang Tianjun dengan erat di kedua tangan. Dia meraung keras dan menebas ke arah cahaya pedang hitam. Segera, cahaya pedang putih raksasa meledak dari pedang Tianjun dan menabrak cahaya pedang hitam. Dengan ledakan, cahaya pedang Tanyun runtuh dan cahaya pedang hitam legam hancur, berubah menjadi energi menembus kehampaan dan meledak ke arah Tanyun. Tanyun melakukan langkah Dewa Hongmeng, hampir menghindari semua energi iblis, tetapi yang terakhir mengenai dadanya. Ketika suara yang tumpul dan suara retakan tulang yang jelas terdengar, 3 tulang rusuk dada kanan Tanyun retak, darah menyembur dari mulutnya. Ketika Tanyun menstabilkan tubuhnya, wajahnya cukup pucat. Wanita berbaju hitam itu memegang pedang, mengambil langkah ringan, dan muncul ribuan kaki di depan Tanyun. Dia memegang pedang dan menunjuk ke arah Tanyun, matanya yang indah penuh dengan penghinaan. "Aku pikir kamu sangat kuat. Ternyata kamu bahkan tidak tahan 80% dari kekuatanku." Segera, mata wanita berpakaian hitam itu mengungkapkan niat membunuh yang tidak terselubung. "Sekarang, kamu bisa mati." "Belum tentu." Tanyun menatap wanita bergaun hitam, fitur wajah pucat dan tampan dipelintir dengan kecepatan ekstrim. Pada saat ini, di mata Tanyun yang menatap wanita berbaju hitam, tidak ada rasa takut sebelumnya, dan hanya ada semangat juang yang tinggi. Dalam menghadapi hidup dan mati, Tanyun tidak lagi peduli untuk mengungkapkan identitasnya. Dia memutuskan untuk tidak gentar lagi. Dia memutuskan untuk melakukan semua yang dia bisa. Wanita berbaju hitam itu berkata dengan dingin, "Dasar bodoh." Tanpa menunggu kata-katanya, Tanyun berteriak keras. "Jini, Musin, Qingying, Wuwu, Xiachen, Feng Xian, Lei Zhen, dan yang lainnya, kalian semua 11 pedang akan mengikuti perintahku nanti dan menggunakan kecepatan tercepat untuk mengatur formasi pedang Dewa Hongmeng." 11 pedang Hongmeng tergantung di kolam roh Tanyun. Tubuh pedang itu sedikit bergetar dan dengan hormat menjawab, "Baik Tuan." Pada saat ini, Tanyun tiba-tiba melihat ke langit timur, menjadi sangat bersemangat dan berteriak, "Guru, akhirnya kamu di sini, selamatkan murid ini." Mendengarkan hal itu, wanita berbaju hitam gemetar dan buru-buru melihat ke belakang dan memalingkan muka, tetapi dia hanya melihat langit yang kosong. Tanyun mengatakan ini hanya untuk mengalihkan perhatian wanita bergaun hitam dan menciptakan waktu bagi dirinya sendiri untuk menyiapkan formasi pedang Dewa Hongmeng. Jini, Musin, dan yang lainnya harus membentuk formasi. Dengan tangisan di hati Tanyun, tiba-tiba 11 jenis pedang yang berbeda keluar dari tengah alis Tanyun dan melesat ke langit. 11 pedang Dewa Hongmeng berubah menjadi raksasa setinggi 100.000 kaki satu demi satu, seperti 11 meteor berwarna-warni yang keluar dari langit ke segala arah. Merasakan aliran udara yang bergejolak dalam kehampaan, wanita berbaju hitam itu tiba-tiba melihat sekeliling. Pupil matanya mengecil, tetapi saat dia melihat 11 pedang dewa, mereka melepaskan tirai cahaya setinggi langit satu demi satu. Saat berikutnya, wanita bergaun hitam itu mendapati dirinya melayang di kehampaan yang tak ada habisnya. Dia melepaskan kesadarannya, menutupi pedang 11 pedang yang digantung secara vertikal dalam bentuk melingkar. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Tubuhnya yang halus bergetar hebat dan berseru, "Jika aku tidak salah, 11 pedang ini adalah pedang Dewa Hongmeng dari mantan Hongmeng Supreme, dan formasi pedang ini menurut catatan klasik seharusnya formasi pedang Dewa Hongmeng." Wanita berpakaian hitam itu berhenti sejenak, segera menatap Tanyun dengan tatapan heran di matanya. "Bicaralah, siapa kamu? Bagaimana bisa ada 11 pedang dewa yang sudah lama menghilang? Juga, mengapa kamu menggunakan formasi pedang Dewa Hongmeng?" Tanyun tersenyum dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ling Xia Tianjun adalah guruku."
tanpa menunggu kata-kata Tanyun. Ketika wanita berbaju hitam mendengar kata-kata Ling Xia Tianzun, untuk beberapa alasan, kebencian tak berujung menyembur di matanya yang indah, dan dia berkata dengan tajam, "Dewa ini mengerti. Ternyata Ling Xia, pelacur yang menipu gurunya dan menghancurkan leluhurnya, membiarkanmu berlatih teknik ini. Baiklah, bagus sekali. Dewa ini belum pulih, jadi aku bukan lawan dari pelacur Ling Xia itu. Tapi aku bisa menghancurkanmu terlebih dahulu. Lalu aku akan memberikan kepalamu kepada pelacur itu." Tanyun mengerutkan kening dan berkata dengan santai, "Kamu sangat membenci guruku. Mungkinkah kamu dan Hongmeng Supreme berada dalam kelompok yang sama?" Wanita berbaju hitam itu sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan dingin, "Hongmeng Supreme bukanlah hal yang baik. Dia sangat berdosa, dia pantas mati." Setelah mendengarkannya, Tanyun yakin bahwa wanita ini dan dia tidak sejalan. Mata wanita berpakaian hitam itu membeku. "Bahkan jika kamu seekor semut, bagaimana kamu bisa mengatur formasi pedang Dewa Hongmeng? Dewa ini memberitahumu bahwa tidak peduli seberapa kuat formasi pedangnya, tidak dapat menutupi kenyataan bahwa ranahmu terlalu rendah. Dewa ini akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping." Oke guys, ceritanya sampai di sini aja ya. Gila sih, ini seru banget. Jadi jangan lupa ya, like-nya dulu dong guys. Jangan lupa ya, like-nya dulu. Kalian juga bisa support Mimin dengan cara lewat share di deskripsi maupun di kolom komentar ya, ada linknya ya. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.